Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Sarwanto selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, teman-teman Prodi PPG IPA kelas 3 yang berbahagia. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait prinsip efisiensi, contoh implementasinya, dan prinsip relevansi. Kami kelompok 5 terdiri dari 6 mahasiswa, Aji Nurwijaksono, Anggun Atika Putri, Atalanisa Laviola, Nurvina Ridawati, Putri Miladia, dan terakhir Wisnu Wardana. Selanjutnya, pembahasan hasil diskusi akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Anggun Atika Putri. Baik, terima kasih Mas Aji atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai prinsip efisiensi dalam pengembangan kurikulum. Prinsip efisiensi sendiri merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum untuk memastikan bahwa program pembelajaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vina. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai contoh implementasi prinsip efisiensi dalam pembelajaran. Kelompok kami menyoroti pada 4 aspek. Yang pertama yaitu penggunaan sarana dan prasarana. Contoh implementasinya, yang pertama menggunakan fasilitas sekolah dengan baik dan melakukan perawatan secara berkala untuk mengurangi pemborosan. Yang kedua, mengelola bahan ajar dari tahun ke tahun untuk digunakan lagi atau diperbaharui untuk mengurangi pengeluaran dalam pembelian bahan ajar baru setiap tahunnya. Aspek yang kedua yaitu waktu. Contoh implementasinya yaitu yang pertama, guru membuat modul ajar berisi rencana pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu sesuai dengan rencana. Yang kedua, pengaturan jadwal atau alokasi waktu pada kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan P5 agar rencana kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya pada aspek pembelajaran, yaitu contoh implementasinya adalah menggunakan pembelajaran secara kolaboratif baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok. Kan pembelajaran yang tujuan karena siswa dapat saling mengajari dan belajar satu sama lain. Aspek yang keempat yaitu biaya. Contoh implementasinya yaitu cara yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak pembelajaran yang gratis yang dapat membantu dalam mengajarkan konsep IPA dan cara yang menarik dan interaktif. Atau bisa juga membuat eksperimen sederhana dengan bahan yang murah dan mudah didapat. Selanjutnya mengenai prinsip relevansi. Prinsip relevansi sendiri artinya prinsip kesesuaian, di mana prinsip ini ada dua jenis, yaitu relevansi eksternal dan relevansi internal. Untuk relevansi internal, dikatakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, materi, isi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik, ataupun strategi dan metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Selanjutnya yakni komponen relevansi internal. Relevansi internal mempunyai 5 komponen yang terdiri atas relevansi tujuan, relevansi materi, relevansi metode, relevansi media, dan yang terakhir adalah relevansi evaluasi. Kelima komponen tersebut harus dikuasai oleh seorang guru ketika sedang mengajar.
Dan selanjutnya adalah relevansi eksternal. Relevansi eksternal artinya kurikulum harus sesuai dengan tuntutan masyarakat yang ada pada masa kini maupun kebutuhan yang diprediksi pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu prinsip relevansi eksternal. Prinsip relevansi eksternal dalam pengembangan kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama relevansi sosiologis, yang kedua relevansi epistemologis, dan yang ketiga relevansi psikologis. Selanjutnya implikasi. Implikasi dari prinsip ini adalah para pengembang kurikulum harus memahami betul tentang jenis dan hakikat dari tujuan kurikulum, isi kurikulum, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Demikian penyampaian hasil diskusi kami tentang prinsip efisiensi, contoh implementasinya, dan prinsip relevansi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.